Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hero dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan membahas sebuah materi pembelajaran PKK pada KD 3.8 mengenai menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Di sini saya akan membahas sebuah materi tersebut dan dimohon teman-teman semuanya untuk dapat stay tune dan semoga dapat memahami setiap materi yang saya berikan. Terima kasih. Pada materi prototipe kali ini, saya telah bagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama ada model prototipe, yang kedua ada tujuan prototipe, yang ketiga ada proses-proses dalam prototipe, yang keempat ada tahapan-tahapan dalam prototipe, dan yang kelima ada keunggulan dan kelemahan prototipe. Bagian pertama, model prototipe. Model prototipe adalah metode proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahap-tahap yang harus dilalui pada pembuatannya. Namun, jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat belum sempurna atau masih memiliki kekurangan, maka sistem akan dievaluasi kembali dan akan melalui proses dari awal. Bagian kedua, tujuan model prototipe. Tujuan dari model prototipe itu sendiri adalah dapat mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final dan dapat menjadi sebuah produk yang siap untuk diproduksi. Bagian ketiga, proses-proses dalam prototyping. Dalam model prototyping harus ada beberapa proses-proses yang harus dilalui. Yang A, pengumpulan kebutuhan developer dan klien atau user akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran-gambaran bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. B. Perancangan-perancangan yang dilakukan dengan cepat, dan rancangan tersebut mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. C. Evaluasi prototipe pada proses ini atau klien atau user akan mengevaluasi prototipe tersebut untuk memperjelas kebutuhan software. Bagian keempat, tahapan-tahapan dalam model prototipe. Dalam model prototipe harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan pada tahap pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping pada tahap pembangunan prototype. Pelanggan dan pembuat sistem bersama-sama membuat format input maupun output yang akan dihasilkan oleh sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, evaluasi prototyping selanjutnya. Setelah tahap pembangunan prototyping, pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang keempat, mengkodekan sistem dalam tahap ini. Prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem pada tahap pengajuan sistem. Coding yang telah dibuat sebelumnya akan diuji apakah dapat berjalan dengan baik ataukah masih ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Atau pula, apakah masih ada bagian yang belum sesuai dengan keinginan pelanggan. 6. Evaluasi sistem bukanlah evaluasi prototyping. Evaluasi sistem adalah mengevaluasi sistem atau perangkat lunak yang sesuai. Jadi, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Yang ketujuh, menggunakan sistem tahap ini merupakan tahap akhir dari pembuatan sistem dengan metode prototyping model. Bagian kelima, keunggulan dan kelemahan model prototype. 1. Keunggulan. Apa saja keunggulan dalam model prototype? Yaitu yang pertama, komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan setiap kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima,
Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. 2. Kelemahan. Apa saja kelemahan dalam model prototype? Yaitu yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja atau blueprint dari sistem. Kemudian yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semangat terus menjalani harinya dan semangat juga untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.